Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali pelajaran kitab Tauhid, yang mana kita masih dalam bab al-khauf minasy-syirk, rasa takut terhadap perbuatan syirik. Kita sudah menyelesaikan membaca keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Kemudian kita akan membaca syarahnya, penjelasannya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah asy-syarh, penjelasannya, munasabatuhu lit-tarjumah, kecocokan pembahasan ini terhadap judul bab. Anna syirka la yughfar, na'udzu billahi minasy syirk, bahwasanya perbuatan syirik itu tidaklah diampuni. Kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan syirik. Wa haqiqatu syirki an tad'u lillahi niddan, dan hakikat daripada perbuatan syirik bahwa engkau berdoa
menyeru untuk Allah bersama tandingan yang lainnya. Artinya bahwa engkau menyekutukan Allah dalam perkara doa. Engkau berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada yang selainnya sebagai tandingannya. Ta'taqidu fihi jalban naf'i au daf'ad dhar. Engkau meyakini pada tandingan itu mampu mendatangkan manfaat ataupun menolak madharrah, menolak bahaya. Wa hadha huwa syirkul akbar alladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jal. Inilah yang merupakan syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah azza wa jal. Lidzalika fa innahu yukhafu minhu. Oleh karena itu, maka perbuatan syirik dikhawatirkan daripadanya. Kenapa dikhawatirkan? Karena ternyata tidak diampuni oleh Allah. Wa yuhdharu lima lahu minal awaqibil wakhimatis sayyi'ah. Dan juga dihindari karena di dalamnya terdapat akibat-akibat besar yang buruk. Jadi di antara penyebab kenapa perbuatan syirik perlu dikhawatirkan, perlu ditakutkan, dijelaskan oleh beliau rahimahullah, karena perbuatan syirik itu ternyata tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas, yaitu ayat yang sudah kita baca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Qala amma fi syirkil akbar falaysa fihi khilafun annahu la yughfar. Adapun mengenai syirik yang besar, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya syirik yang besar itu la yughfar, tidak diampuni. Wa anna sahibahu la yakhruju minan nar, dan bahwasanya pelaku syirik yang besar tidaklah keluar daripada api neraka, yakni dia kekal di dalam api neraka. Walakinil khilafu fi syirkil asghar. Kata beliau, akan tetapi perbedaannya terdapat mengenai syirik yang kecil. Fal halifu bi ghairillah war riya'ul 'aridhu fil 'amal hal huwa dakhilun tahtal ayah. Maka sumpah dengan nama yang selain Allah, riya yang mendatang di dalam sebuah amal, apakah ini masuk di bawah ayat yang telah disebutkan, yaitu ayat yang menyatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Nah, jadi ini yang diperselisihkan, yaitu mengenai syirik yang kecil, apakah diampuni atau tidak diampuni. Syirik yang kecil itu dicontohkan oleh beliau seperti sumpah dengan nama yang selain Allah, riya yang mendatang, yang tiba-tiba muncul dalam sebuah amal. Nah, ini diampuni atau tidak oleh Allah. Namun sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa pembahasan ini tidak ada kaitannya dengan masalah kekal atau tidak kekal di dalam api neraka. Karena seperti yang sudah kita jelaskan, semua para ulama ittifaq bersepakat
bahwa yang namanya syirik kecil la yakhludu finnar. Ya. Yang namanya syirik kecil tidak ada yang kekal di dalam api neraka. Karena yang kekal di dalam api neraka itu syirkul akbar, syirik yang besar. Berarti pembahasan ini hanya sebatas apakah diampuni atau tidak diampuni. Ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, jikalau seandainya bahwa syirik yang kecil itu tidak diampuni oleh Allah, maka tetap tidak akan kekal di dalam api neraka. Ya. Artinya bahwa syirik yang kecil pasti disiksa pelakunya, namun disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Setelah itu dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Qala wa in kana yadkhulu tahta hadhil ayah. Kata beliau, jikalau seandainya syirik yang kecil itu masuk di bawah ayat ini, artinya bahwa syirik yang kecil tidak diampuni oleh Allah. Fa innahu yakunu hukmuhu hukmul kabair. Maka hukumnya berlaku seperti hukum dosa-dosa yang besar. Yaitu bi anna sahibahu yu'aqabu thumma yakhruju minan nari wa yadkhulul jannah. Yaitu pelakunya akan disiksa, kemudian dia keluar daripada api neraka, selanjutnya dia masuk ke dalam surga. Walakinnahu yukhaliful kabair fi annahu la yughfar. Namun syirik yang kecil itu berbeda dengan dosa-dosa yang besar dari sisi bahwa syirik yang kecil la yughfar, tidak akan diampuni. Berarti ada kesamaan dan ada perbedaan. Ya. Jikalau seandainya kata beliau bahwa syirik yang kecil masuk ke dalam ayat ini, bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah, maka syirik yang kecil itu mirip dengan dosa yang besar dari satu sisi, dan berbeda daripada dosa yang besar dari sisi yang lainnya. Kemiripan dengan dosa yang besar dari perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu bahwa pelakunya tidak kekal di dalam api neraka. Ya, ini mirip dengan dosa yang besar. Ya, pelakunya tidak kekal di dalam api neraka, dia akan keluar setelah dosanya disiksa oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ya. Dan berbeda daripada dosa yang besar dari sisi yang lain. Apa perbedaannya? Kalau dosa yang besar tahta masyiatillah, ya, tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jikalau seandainya Allah hendak mengampuninya, maka diampuni oleh Allah. Dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah, langsung masuk ke dalam surga. Dan jika Allah berkehendak, maka dia disiksa oleh Allah terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini dosa besar. Ya. Adapun syirik yang kecil, maka dia la yughfar, tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah sisi perbedaannya. Ini kalau kita menyatakan bahwa syirik yang kecil masuk ke dalam ayat yang telah disebutkan. Tayyib. Bal la budda ayyu'aqaba sahibuhu finnar. Bahkan mesti pelakunya disiksa di dalam api neraka. Ya. Hadza ra'yu jama'atin min ahli al-'ilm. Ini adalah pendapat sekumpulan dari para ulama. Wa qala qaumun akharun, berkata kaum yang lainnya dari kalangan para ulama, inna syirkal asghar hukmuhu hukmul kabairi mutlaqan, bahwasanya syirik yang kecil itu hukumnya sama persis seperti dosa-dosa besar secara mutlak, artinya tanpa ada perbedaan. Ya. Nah, kalau pada pendapat yang pertama ada sisi kemiripannya dan ada sisi perbedaannya, pada pendapat yang kedua ini menyatakan persis sama secara mutlak, tidak ada perbedaan. Artinya apa? Ya, bahwa
perbuatan dosa besar persis sama seperti syirik yang kecil, atau sebaliknya. Syirik yang kecil persis sama dengan dosa yang besar. Pelakunya tidak akan kekal di dalam api neraka. Setelah dosanya disiksa oleh Allah, dia akan dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan juga sebagaimana dosa yang besar, syirik yang kecil pun tahta masyiatillahi ta'ala, di bawah kehendak Allah. Jikalau seandainya Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka pasti akan disiksa oleh Allah. Namun jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk menyiksanya dan mengampuni pelakunya, maka dosa itu, yaitu dosa syirik yang kecil, akan diampuni oleh Allah dan dia akan langsung masuk ke dalam surga tanpa siksa. Persis sama dengan dosa besar secara mutlak tanpa perbedaan. Ini pendapat yang kedua. Ya. Nah, lalu mana yang kuat? Beliau tidak menyebutkan mana yang lebih kuat secara zahir atau secara nyata, tapi beliau memberi isyarah, ya, memberi sebuah sinyal. Apa kata beliau? Wala'alla hadits Jabirin yurajjihu ar-ra'y al-awwal. Dan barangkali hadits Jabir bin Abdullah yang letaknya terakhir di dalam bab ini, yurajjihu ar-ra'y al-awwal, lebih menguatkan pendapat yang pertama. Artinya lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa syirik yang kecil pun tidak akan diampuni sama sekali oleh Allah. Hanya saja pelakunya tidak kekal. Ya. Masalah disiksa, pasti disiksa. Tidak mungkin tidak. Hanya saja dia tidak akan kekal. Disiksa sesuai dengan kadar dan nilai daripada dosa syirik kecilnya itu. Nah, ini yang lebih dikuatkan kalau kita melihat kepada hadis Jabir. Wahwa, yaitu anna syirkal asghar la yughfar, bahwasanya syirik yang kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah. Bal innallaha yu'aqibu sahibahu, bahkan sungguhnya Allah Ta'ala akan menyiksa pelakunya, yaitu pelaku daripada syirik yang kecil. Thumma yakhruju minan nar, kemudian dia keluar dari api neraka setelah dosanya habis disiksa oleh Allah. Wa yadkhulul jannah, dan dia pun akan masuk ke dalam surga. Li itlaqi qawlihi, karena kemutlakan firman-Nya, karena kemutlakan sabdanya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Beliau bersabda, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Di mana letak kemutlakannya? Letak kemutlakannya adalah sabda beliau, yusyriku bihi syai'an. Ya. Dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu. Di dalam pernyataan ini tidak disebutkan apakah syiriknya besar atau kecil. Yang jelas hadis ini menyatakan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan pernah berbuat syirik, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil, karena tidak diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini mutlak. Ya. Syirik yang manapun, besar atau kecil, kalau dia bertemu dengan Allah dengan membawa perbuatan syirik ini, dakhalan nar, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Ya. Maka kalau melihat kepada hadis Jabir, ya, ini lebih menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya syirik yang kecil la yughfar, syirik yang kecil itu tidak diampuni oleh Allah. Naam. Ada yang tidak paham? Saya kira difahami insyaallah, ya. Nah, dalam belajar itu memang membutuhkan kita naik level, kan gitu. Yang biasanya ngajinya adalah ngaji jiping,
Apa artinya ngaji jiping? Kupingnya saja yang diandalkan. Yang penting dengar. Ya, enggak apa-apalah kalau itu permulaan. Ya, fil bidayah. Kemudian naik kelas, lebih serius. Ya, bawa buku tulis dan pena. Ya, kemudian naik lagi kelasnya, yaitu bawa buku yang dipelajari. Ya. Kalau yang kedua tadi, pokoknya dia mencatat apapun yang dia dengar, walaupun dia tidak mengikuti pelajaran apa yang sedang dipelajari. Yang penting ada pelajaran dia catat. Kalau yang berikutnya dia bawa buku pelajarannya. Kan gitu. Setiap ada faedah dia catat. Ya. Naik lagi levelnya, bukan hanya sekedar bawa buku tapi faham apa yang dipelajari, mengerti pembahasannya. Ya. Naik lagi levelnya, dia menghafal apa yang sudah dia pelajari. Gitu. Dan selanjutnya. Itu baru namanya belajar. Baik. Sehingga dengan demikian ada peningkatan demi peningkatan. Makanya segala sesuatu itu tergantung kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah diri mereka. Ya. Orang yang ngajinya puluhan tahun ngaji jiping, ya ilmunya ilmu jiping. Kan gitu. Katanya tidak pernah tahu tentang dalil, ucapannya ulama, pemahaman hadis dan selanjutnya. Tapi kalau dia mau merubah nasib, dia akan lebih baik. Setiap dia menyebutkan satu masalah, dia tahu dalilnya. Ayatnya ini, hadisnya ini. Indah sekali. Iya. Kemudian berikutnya dia bisa menjelaskan bahwa di sana ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan demikian. Dan ternyata yang kuat ini, Masya Allah, ini semua butuh peningkatan demi peningkatan. Baik. Nah, sehingga dengan demikian insya Allah akan semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Baik. Qala qauluhu, ucapannya, wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil alaihi salam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ucapan al-Khalil, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarilah aku dan anak keturunanku bahwa kami mengibadahi berhala-berhala. Ya. Minta dijauhkan diri beliau dan anak-anak keturunan beliau agar jangan sampai mengibadahi berhala-berhala. Qayyib. Qala idza kana Ibrahimu al-Khalil alaihi salam, apabila Ibrahim sang kekasih alaihi salam, yaitu kekasih Allah yang spesial, alladzi kassaral asnam, yang telah merobohkan patung-patung berhala. Nah, warumiya finnar, dan beliau telah dilemparkan ke dalam api, bisababi dzalik, dengan sebab yang demikian itu. Ini sebagaimana yang kita tahu kisahnya di dalam Al-Quran, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada api tersebut, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api sebagai api yang dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Yang kemudian beliau selamat karena yang demikian itu. Naam. Yakhafu ala nafsih. Beliau saja yang demikian keadaannya, yang habis-habisan memerangi perbuatan syirik, masih mengkhawatirkan atas dirinya sendiri. Wa ala abna'ih, dan masih mengkhawatirkan pula atas anak keturunannya. Min ibadatil asnam, terhadap mengibadahi berhala-berhala. Wa yad'u Allah jalla wa ala ayyujannibahu dzalik,
Beliau pun berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar beliau dijauhkan oleh Allah daripada yang demikian itu. Fa ghairuhu min babi aula, maka berarti yang selain beliau lebih pantas untuk meminta yang demikian itu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, jangan sampai seorang pun merasa bahwa dirinya aman daripada perbuatan syirik. Ya, tidak ada jaminan bahwa kita pasti selamat daripada perbuatan syirik. Maka di antara perkara yang penting, perkara yang sangat perlu untuk kita minta sama Allah dalam doa-doa kita adalah kita dihindarkan oleh Allah, demikian pula anak keturunan kita daripada perbuatan syirik, daripada mengibadahi berhala-berhala. Naam. Qala wa fil hadits, dan di dalam hadis yang telah disebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah perbuatan syirik yang kecil. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, terhadap kalian, adalah syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentang syirik yang kecil ini. Faqala riya, maka beliau menjawabnya, itu adalah perbuatan riya. Di sini beliau rahimahullah akan membawa kita untuk membahas mengenai perkara riya. Apa yang akan beliau terangkan ini termasuk hal yang penting, sehingga kita benar-benar tahu, benar-benar mengilmui tentang perkara riya. Beliau berkata, wa aqul, aku berkata, innar riya'a khatir, sesungguhnya perbuatan riya itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Qalla ayyaslama minhul abdu, ya, sedikit sekali seorang hamba selamat daripada perbuatan riya. Nah, apa lawan daripada riya? Lawan daripada perbuatan riya itu apa? Hah? Keikhlasan. Nah, ya. Tatkala keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat berat di muka bumi ini, ya, maka demikian pula lawannya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diwujudkan, sangat sulit untuk dihindarkan, ya. Sampai dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, ya, Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas, ya, perkara yang paling berat di muka bumi ini, di dunia ini adalah keikhlasan, ya. Wa kam ajtahidu, dan sudah berapa kali, ya, sudah berapa banyak aku bersungguh-sungguh, ya, fi isqati ar-riya min qalbi, di dalam menggugurkan niat yang riya daripada hatiku. Faka'annahu yanbutu ala launin akhar, tapi seolah-olah dia tidak pernah mati dan selalu muncul dalam bentuk warna yang lain, ya. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya perbuatan riya. Dia tidak akan muncul dalam satu bentuk saja, dalam satu warna saja, ya. Kita lengah sedikit daripada perbuatan ikhlas, maka di sana akan datang pada waktu itu juga perbuatan riya, niat yang riya. Nah, kalau seorang Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, yang dikenal sebagai orang yang saleh, ya, termasuk dari pemuka as-salaf, ya, merasa sulit untuk menangani sikap dan niat riya yang muncul di dalam hatinya, maka bagaimana dengan kita, ya. Sehingga tidak salah apabila dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah benar beliau alaihi salatu wassalam tatkala beliau bersabda,
akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Tatkala beliau ditanya, maka beliau menyebutkan ar-riya. Karena ternyata sedemikian sulit. Dinyatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, faka'annahu yanbutu ala launin akhar. Seolah-olah dia tidak pernah mati dan selalu muncul dalam warna yang lain. Ada saja bentuknya dia muncul di dalam hati, yang kita sadar atau tidak sadar ternyata itu riya. Ternyata kita sudah lepas daripada keikhlasan. Nah, barakallahu fikum. Sedikit saja muncul niat selain Allah Jalla wa'ala di dalam warna niat di hati kita, maka itu adalah riya. Nah, barakallahu fikum. Jadi perkara riya ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh, innar riya'a khatir. Riya itu adalah perkara yang sangat bahaya. Qalla ay yaslama minhul 'abdu. Sedikit sekali seorang hamba bisa